Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, rekan-rekan dimanapun berada, kali ini kita kembali bersama Bapak Gede Suwantana atau kita sapa dengan Pak D. Yeah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan ngobrol santai, berbincang-bincang santai, namun bermanfaat khususnya di zaman yang serba maju, kemudian bagi generasi muda. Nah, kenapa generasi muda? Karena bulan ini adalah sebuah momentum untuk memperingati kemerdekaan kita. Ya. Semangat generasi muda itu harus kita pupuk. Milenial ya? Milenial. Oke, Pak D. Ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini, Pak D, itu di tengah situasi yang gemerlap ini, bagaimana generasi muda melihat generasi milenial itu melihat sebuah keberagamaan itu, ya. Atau agama di mata generasi milenial. Ya. Khususnya Hindu ya. Hindu. Oke, saya pertegas lagi. Bagaimana Hindu di mata generasi milenial? Oke. Kalau kita lihat belakangan ini 10 tahun terakhir ya. Iya, 10 tahun kebelakang. Perubahannya luar biasa. Yang awalnya sosial media kan tidak terlalu, tiba-tiba sekarang sudah dibanjiri. Iya. Kemudian ini mengubah mindset, mengubah paradigma berpikir terutama generasi milenial yang menghadapi ini. Benar. Nah, ini tentu terjadi perubahan paradigma berpikir yang besar. Dan ini perlu kita apa istilahnya, bukan antisipasi sih sebenarnya. Perlu kita garis bawahi bahwa perubahan cara berpikir generasi milenial ini tentu akan berdampak pada cara pandang mereka tentang Hindu khususnya ya. Cara pandang mereka terhadap Hindu karena kita kan mewarisi tradisi bagaimana beragama, bagaimana berritual, bagaimana kita memaknai agama, bagaimana kita belajar tentang agama itu, kita mewarisi tradisi-tradisi yang memang dari awal turun-temurun itu memang belum terkena dengan dampak yang sekarang ini. Nah, ketika kita kontekskan dengan generasi milenial yang serba Internet of Things, semua harus ada internet. Ya, tentu perubahan ini harus kita, kalau kita tolak itu rasanya tidak mungkin. Tidak bisa, Pak. Ya, nah disinilah nanti mungkin perlu adaptasi atau penyesuaian ya. Iya, adaptasi. Kemudian yang jelas ke depan ini mereka akan memiliki cara pandang yang sangat berbeda, bisa bertolak belakang 180 derajat. Apalagi mereka saat ini kan sebagian besar pembelajar tuh. Iya. Nah, kalau zaman dulu kan orang belajar agama itu bisa mengerjakan, sudah selesai, nggak perlu bertanya. Nah, generasi muda sekarang, mengapa begitu? Apa begitu? Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa agama itu mesti ditanyakan mengapa gitu. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana kalau tidak bisa begitu kan? Nah, ini tentu paradigma yang harus kita hadapi ke depan dan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini harus kita, kalau enggak nanti mungkin karena inti agama itu kan serada dan bakti. Iya. Nah, bagaimana serada dan bakti ini kita terus bisa estafetkan bila perlu generasi milenial ini meskipun berubah wajahnya, itu cara berpikirnya, tetapi esensi dari serada dan bakti ini masih dan bahkan kalau bisa menguat. Nah, ini penting. Ini penting. Ya, keren. Nah, apakah ada menurut Pak D ini tentang perubahan ini, dan kita tidak menutup untuk anti dengan perubahan. Apa ada relasi tentang perkembangan zaman, Pak D? Kalau kita lihat Hindu ke belakang dengan berbagai zamannya itu, nah kan tiap zaman berubah. Apakah ada? Ya, itu sangat ada. Iya. Seperti misalnya contoh ya,
rasanya tahun 40-an, 50-an sampai tahun 60-an, 70-an lah. Iya, tahun kalau kita ke pura kan kita menggunakan buah-buah lokal, ya, sentul dan lain sebagainya. Iya. Nah, coba lihat sekarang 90 2000 ya 10 tahun terakhir, 20 Iya. tahun terakhir. Buah-buah import masuk. Ya udah. Kita sudah biasa dengan pir, dengan sunkist itu, dan bahkan anak-anak sekarang yang mana namanya buah lokal nggak tahu ya, dia mereka ceroreng itu nggak tahu. mereka nggak kenal yang mana itu gitu. Iya. Mereka lebih mengenal pir, apel Fuji dan yang baru-baru sekarang iya, banyak betul, juga. betul. Nah itu salah satu contoh. Belum lagi banyak lagi model-model yang lain yang bisa kita gali. Nah, ini menandakan bahwa mereka memerlukan ruang kreativitas. Bahwa ketika zamannya berubah, praktek keberagamaan ini mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuman masalahnya kan kekhawatiran kita, apakah perubahan itu akan mendegradasi atau salah secara nilai? Nah, ini yang susah kita gitu. Iya, betul. Tapi ketakutan kita kan itu, nanti berubah total gimana? Tetapi kalau kita mengacu kepada konsep serada dan bakti, kita yakin kepada beliau, kemudian tulus kepada beliau, dan ini adalah implementasi budaya dari zaman dulu kan, isinya serada dan bakti. Nah, sekarang di zaman generasi milenial ini bagaimana mereka mengimplementasikan agamanya, tapi dengan tetap landasannya adalah serada dan bakti. Nah, sehingga mau tidak mau bentuknya harus menyesuaikan. Nah, itu bentuknya harus menyesuaikan. Nah, bagaimana menilai bahwa bentuknya ini bisa tidak menyimpang? Nah, ini tentu itu sekarang kebijaksanaan, pengetahuan, bagaimana konteksnya dengan teks yang tidak menyimpang. Nah, bagaimana menginterpretasi ulang. Nah, termasuk pemahaman-pemahaman yang mendasar itu tentu memerlukan kajian, kemudian ketelitian, dan semua pihak harus berkontribusi untuk memberikan ruang adanya kreativitas, adanya perubahan, tetapi tanpa mengurangi makna, bila perlu menambah makna. Serada dan bakti. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang dari diskusi tadi, Pak Dip, sebenarnya kita takut duluan sebenarnya kalau gitu kan. Sebenarnya perubahan itu kita tidak bisa batasi, karena perubahan itu kita harus ikuti. Cuman seperti yang Pak Dip bilang tadi, serada dan bakti itu yang harus kita pertahankan. Nah, kadang-kadang takut itu diperlukan. Perlu juga. Karena dengan adanya rasa takut itu kita introspeksi. Tetapi kalau takut berlebihan ini itu yang berbahaya, Pak De. Ini yang justru berbahaya. Nanti kalau misalkan takut berlebihan, kita anti dengan perubahan jadinya. Anti dengan perubahan, dan kemudian generasi milenial sudah bertolak belakang 180 derajat dengan form itu, dengan bentuk itu, malah mereka antipati. Nah, jadi bagaimana kita, generasi kita ini melingkan antara bentuk-bentuk tradisi yang diwarisi atau yang pernah dilakoni oleh orang tua kita dengan generasi milenial yang sudah cakrawalanya sudah berputar 180 derajat dengan Internet of Things ini. Nah, ini yang tugas kita. Ini tugas kita bersama itu. Semua pihak mesti harus berkontribusi. Jangan sampai perubahan yang terjadi memunculkan chaos, justru kebablasan. Tetapi justru perubahan yang terjadi justru mestinya harus harmoni. Kemudian meningkatkan serada dan bakti. Oke, kita generasi milenial sangat modern, luar biasa penampilan, tapi serada dan bakti tetap. Bagaimana etika-etika ketimuran kita tetap berkembang, kita tetap lakoni. Contoh umpama budaya Jepang, mereka dengan meskipun sudah terjadi perubahan paradigma yang besar, tetapi rasa hormat itu, coba perhatikan gesturnya masih. Nah, ini kan esensi-esensi yang mesti harus kita perhatikan, kemudian kita pertahankan. Mana yang mesti secara esensi mesti harus berjalan, dan mana hal-hal yang tampak bisa secara perlahan
ganti sesuai dengan konteks zamannya. Sesuai dengan keadaan saat itu. Iya, sesuai dengan keadaan saat yang akan datang. Oh iya. Ya itu. Jadi kita sudah kalau bisa kita memprediksi. Memprediksi apa yang akan datang. Kalau seandainya ke depan Internet of Things, nah bagaimana model berupacara, bagaimana kita model memahami keberagamaan kita, bagaimana kita memaknai upacara tradisi yang kita lakoni. Nah, seperti misalnya kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Kadang-kadang kita sampai melongo, kok sampai ke situ. Nah, pemikiran. Contoh ini pernah saya ketika saya diskusilah dengan anak-anak milenial SMA itu, masalah canang gitu. Masalah canang. Nah, di sana ada kan porosan itu. Porosan di sana ada pamor, ada sirih, ya. Dan ada yang merah itu yang dengan daun apa namanya gini itu kan merah, putih dan hijau gitu. Nah, kita kan dengan PD-nya kita memberikan penjelasan kepada mereka, oh itu simbol Trimurti, merah Brahma, putih Wisnu, kemudian yang hijau salah ya, putih Siwa. Ya, kemudian hijaunya yang Wisnu. Hijau Wisnu. Oh, hijaunya Wisnu gitu kan mereka. Ya kan itu sirih itu hijau berarti lambang dari Wisnu. Hijaunya yang lambang dari Wisnu ya, tapi kenapa mesti sirih? Kalau sana hijaunya tuh daun pisang hijau. Pertanyaan kritis ya. daun yang lain juga hijau. Kenapa nggak harus sirih? Ada apa dengan sirih? Kok hijaunya sirih lambang dari Wisnu? Itu mencerminkan generasi milenial yang kritis tadi. Kan rasanya kita sudah tahu bahwa Brahma Wisnu Siwa itu merah, putih, hijau. Dah kan gitu. Tak kira mereka sudah terima. Sudah ada pertanyaan. Ketika ditanyakan lagi, loh, kok bendanya harus itu? Nah, ini tentu memunculkan apa namanya? Kita mesti harus menjawab lebih dong gitu. Kalau nggak gitu bagi mereka kan ujangnya mak gaya sing tawa artinya. Jangan sampai generasi ke depan begitu. Jangan sampai kalau seandainya mereka acuh tak acuh dengan warisan tradisi yang sangat luhur yang kita waris itu kan nilainya hilang. Serada dan baktinya otomatis ketika itu cut itu, nanti pasti serada dan bakti mengalami pergeseran, penurunan. Nah, bagaimana itu bisa dilakoni, tetapi dengan penuh pemaknaan, dengan penuh pemahaman, dengan penuh kesadaran, sehingga form yang dikerjakan itu tetap mengacu kepada serada dan bakti. Nah, ini yang tugas berat kita bersama ini. Apa yang harus kita lakukan tadi? Nah ini, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang khususnya, nah Pak De sendiri kan termasuk golongan generasi milenial. Ya sama ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mesti harus mengadakan kajian kritis lah. Kajian kritis yang pertama. Kajian kritis penting sekali. Kita analisa itu. Jadi kita harus berkolaborasi seperti ini. Jadi tidak hanya yang menjelaskan tentang ajaran agama itu tok dari orang teolog. Tidak bisa. Kita mesti harus ahli kimia hadirkan, ahli fisika juga di sana. Kenapa? Kok base nggak gitu? Loh, kok basenya simbol Wisnu, kok ya nggak yang lain kok? Padahal itu hijau, yang lain juga hijau. Coba ada apa dengan base? Jangan-jangan nanti teman-teman yang di kimia, yang di fisika atau siapa bisa menemukan itu ada kandungan apa. Jangan-jangan leluhur itu memberikan form begini, mesti harus kita pelajari lebih dalam. Bukan diterima begitu. Bukan ya, kalau saya diterima begitu saja baik, berjalan. Tetapi rasa ingin tahu kita, rasa ingin tahu generasi milenial, itu yang jangan-jangan leluhur kita memberikan sesuatu yang hidden yang mesti kita gali. Yang tersembunyi dan harus kita kupas. Harus kita kupas. Nah, inilah memerlukan kajian kritis. Nah, kemudian kita bisa yang kedua tadi kolaborasi dengan ilmuwan. Bahwa yang memahami agama jangan sampai orang teolog saja lah gitu. Bila perlu kita semua memahami. Mungkin yang menjelaskan bisa lebih banyak kaum teolog dan yang sejenisnya kita yang pemangku-pemangku yang berhubungan dengan itu. Tetapi kita mesti harus kolaborasi dengan mereka. Mereka juga paham tentang itu. Sehingga hasil kolaborasi ini
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kan menarik. Jadi antara sains dengan sistem keyakinan yang kita warisi itu nge-match. Iya. Jadi ngeling gitu. katakan link bahwa sesungguhnya kalau seandainya itu mesti base, pasti ada sesuatu yang hidden. Nah, ini kan yang tersembunyi di balik base ya, itu. harus kita dalami. Iya. Nah, ini kan research. Iya. Ini pengetahuan. Jadi antara sains dan religion itu sesungguhnya, nah, kita kan mengerti bahwa dia satu kesatuan yang harus kita jalani secara bersama-sama itu. Jadi tidak ada pemisahan di situ. Luar biasa sekali. Jadi begitulah seharusnya generasi milenial Ya, memandang Hindu. Jadi bukan anti dengan perubahan dan bukan kita apa namanya Pak Den? total berubah. Total gitu ya. berubah bukan, tapi ada serada yang harus kita tingkatkan dan baktinya. Kemudian kita harus juga bisa beradaptasi Ada dengan Internet of Things sekarang. Iya, dengan apapun yang terjadi sekarang ini, Iya. hadaf gitu. Jadi agama tetap menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan serada dan bakti. Iya. Nah, ketika formnya mesti harus mengalami pergeseran karena situasi yang sekarang, bagaimana kita membijaksanai tanpa harus menghilangkan porosnya. Kita harus tetap mengacu kepada teks, Iya. dan bagaimana teks itu memberikan justifikasi bahwa perubahan itu memang harus. gitu. Iya. Luar biasa sekali. Ini pemanasan awal kita diskusi. Semoga generasi yang mendengarkan, generasi milenial yang mendengarkan diskusi kita pada hari ini mempunyai pola pikir yang lebih maju lagi untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan situasi yang sangat-sangat pesat sekarang. Ya. Demikian Pak De. Mantap. Oke, pemirsa generasi milenial, itulah tadi diskusi singkat yang dapat kita sampaikan. Tunggu diskusi selanjutnya. Om Santi 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 Om.